Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita kali ini akan ngelanjut sesi dari mata kuliah web design materi tentang framework ya. Kita akan lanjut membuat fitur dari Bootstrap ya. Sekarang tuh mungkin ada dua komponen yang akan kita bahas ya, yaitu tentang Jumbotron sama tentang CAD ya. Nantinya bisa digabung sama yang kemarin carousel, cuma nanti kita ilangin dulu carouselnya ya. Ini kan yang kemarin ya, yang kemarin itu ini kan ini udah saya copy terus saya ubah jadi PTM 11 ya, indeks HTML nya. Nah, ini coba saya jalanin. Nah, ini kan yang kemarin ya, tuh kayak gini. Ini yang kemarin, coba. Nah. Dalam di bagian landing page ya, selain carousel ini ya, ada juga namanya itu tentang Jumbotron ya. Jadi di Bootstrap ini ya, kalau kita lihat ke bagian komponen ya, terus di situ kan ada namanya tulisan Jumbotron, bisa dilihat di sebelah kiri ya, tuh Jumbotron. Nah, saat diklik nanti itu akan muncul tulisan kayak gini ya, tuh Hello World, terus ada Jumbotron, ada Fluid Jumbotron gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tuh seperti gambar ya, gambar besar ya, dikasih tulisan dan button misalkan. Nah, tetapi di Bootstrap yang khususnya versi 4 itu sudah ada ibaratnya di bagian komponen gitu. Ini yang maksudnya yang lebih memudahkan lah untuk kita membuat landing page. Tapi kalau di Bootstrap versi 5 yang terbaru banget gitu, yang beta, ini udah dihilangin gitu. Ibaratnya kita bikin manual aja gitu. Tapi kalau di Bootstrap 4 ini masih ada gitu ya. Nah, cara penggunanya gimana ya? Tinggal kita copy aja yang ini, klik to clipboard nantinya. Nah, tapi sebelum itu ya, yang ini ini kan masih PTM 10 ya. Nah, kita ubah jadi ini PTM 11 aja di sininya. Nih, tuh. Nah, itu kan kita kan di sini ada navbar ya. Nah, terus setelah navbar itu kan ada yang namanya itu ini carousel, ya kan? Nah, si carouselnya ini kita hapus aja, atau carouselnya ini kita kasih Ctrl C, Ctrl C, CTRL garis miring, kita komen. Jadi supaya tidak bisa dijalanin. Ini juga sama, yang CSS-nya kita kontrol garis miring, di komen gitu. Supaya nanti ini ya masih tetap ada, cuman tidak bisa tidak dijalanin gitu di sininya. Tuh, jadi hilang. Ya. Nah, jadi di blok terus kontrol garis miring. Iya. Ya kan dikasih komen. Ya, masih hafal kan? Masa nggak tahu itu materi sudah berapa? Sebelum Lebaran kayaknya. Ya. udah lewat Lebaran, kita udah berapa pertemuan. Nah, jadi di Bootstrap ini ya, yang di Bootstrap 4.6 ya, ini kan ada Jumbotron nih. Nah, kita copy aja bagian Jumbotron yang ini nih, yang atas ini. Klik. Nah, terus kita paste di sini di bawah ini. Nah, div class Jumbotron nantinya muncul. Nah, pas kita refresh nanti akan muncul seperti ini tuh.
Udah bisa. Baisal bisa ini kok. Kenapa ini? Masnya kenapa? Oh lagi ngopi. Udah di copy dah. Itu yang belakang. Udah? Kalau gimana tadi udah belum? Ten? Udah? Belum. Masih apa? Ini yang bagian carouselnya udah dikasih komen? Nih saya ulangi ya, bagian carousel ini dikasih komen ya, yang carousel ini nih. Jadi dari div carousel example caption di sini nih, div id carousel pokoknya. Soalnya kalau di sini ada slash snap, ini kan bagian navbar ya. Nah ini bootstrap ini kita copy ya. Setelah di copy, nah kita taruh di bawah sini ya, taruh bawah sini, Ctrl V. Nah atau ini dihapus aja nggak apa-apa deh, kita hapus aja lah yang ininya, kan ada kopiannya ya. Yang carouselnya kita hapus dulu. Nah terus style CSS carouselnya dihapus aja. Dan jadi ada navbar sama jumbotron ya. Nah ini sudah jadi hello world kayak gini ya. Nah ini di bagian jumbotronnya itu kan ada namanya H1 class ya, bisa kelihatan tuh. Ada kelas jumbotron H1 class display for. Nah di sini hello world ini ya, ini kita bisa kita ubah juga bebas. Misalkan di sini saya kasih namanya Agun Exam. Misalkan Agun Exam di sini. Iya. Agun Exam. Nanti kita refresh.
Nah, muncul tuh. Terus di sini misalkan yang di slide ya lead. Misalkan ini kata-katanya bebas aja deh. Misalkan training apa? Misalkan training sertifikasi mikrotik terbaik se-Indonesia. Waduh. Misalkan di sini banyak lulusan di sininya. Ayo ikut, ayo daftar di sini. Nah, contoh kayak gini ya, tuh. Jadi bagian ini yang display for ini saya ganti, misalkan jadi akun exam. Misalkan training sertifikasi mikrotik terbaik se-Indonesia. Terus di sininya banyak lulusan training dari kami yang bekerja ke luar negeri. Nah, di bagian button ayo daftar gitu ya. Nanti kayak gini tuh. Kata-katanya bebas ya, diubah. PT Yoman, PT Yoman, agen pencari janda. Ya, ini PT Yoman, agen penjamin terbaik. Apakah ada jadwal konser di motor atau gini aja, apa namanya, jual followers TikTok, GB TikTok. Apa ya? Ini kan video visual. CSP. Kalau saya dihapus gitu. Kalau saya ini ya. Saya kan ini kan maaf ya, kan ini ada video kan ini. Kalau saya dihapus saja. Saya kita mau bikin mana dulu. Oke. Apa namanya? Ini botol, ini baju. Oke, ini botol di mana ini tadi? Website yang bisa. Jadi di situ kan ada kalau sih. Jadi ada salah berarti aku. Terus dari 4 ini bentuknya masih koordinasi sih. Ya, dari sini. Ya, boosternya booster 4 ya. Nah, 4 ini. Nah, ini. Oh, itu itu. Bisa dari blog semua dulu. Masa di luar. Ini mana? Masa kalau bagus apa? Apakah kamu siap untuk paham, boy?
Udah. Ini apa? Penjualan Wisnu Bayana. Garing juga ada berbagai macam makanan omnivores yang sama lanjutannya pakan burung. Dulunya SW logonya ya. Shadow Wisnu. Nyambung kan? Shadow Wisnu ya kan? Iya itu. Pas di bawah itu kan. Coba jalani Memang di situ. Itu udah ada ini. Iya tinggal ganti aja. Nah ini kan ada display bola nih, ada kan A1 ini P itu kan sama yang ini. Jadi ganti ini. Sama aja kayak kita bikin tag A1. Sama aja kalau kita bikin tag P, cuma di sini ada kelas dengan dihapus. Soalnya itu kelas dari bootstrapnya. Ya. Bisa aja kelasnya kita hapus, cuma nantinya belum dimotif kan? Nah ini di sini coba. Nah ini kan ada tulisan logonya diganti. Misalkan kamu mau bikin landing page apa? PT Mercon misalnya. Apa? Kalau saya kan contohnya akun Excel. Siva karaoke, oke, ya sip, bagus. Siva karaoke, hello Siva karaoke. Ya udah nanti di sini kata-katanya ingin bernyanyi ria tanpa misalkan tanpa hiraukan tetangga gitu. Ini kan slogan, biasanya kan slogan di sini. Jadi kan kalau misalkan landing page, teman-teman, landing page itu biasanya kan ada judul kan, kayak ya kayak misalkan PT dan bawahnya biasanya slogan kan. Ya misalkan tadi Wisnu Shadow, misalkan Wisnu Bayana, penjualan pakan burung terbaik di Indonesia. Terus di bawahnya ada penjelasannya kayak apa yang terjadi kalau misalkan pakan burung itu dipakai oleh konsumen gitu kan, kayak misalkan di bawahnya lagi. Nah, banyak burung-burung yang memakan pakan kami menjuarai apa gitu misalnya. Oke, udah ya? Sudah? Lu jualan apa? Udah? Ini jumbot bagian jumbotronnya udah kita inputkan. Nah, kalau udah ya di sini kita akan mengedit bagian jumbotron ini ya. Jadi komponen yang ada di framework Bootstrap ini ya bisa kita edit juga seperti yang halnya kemarin bagian carousel. Nah, yang penting kita pas dan tahu bagian kelasnya gitu. Nah,
Di VS Code ini kan di yang folder PTM11 ini kan udah ada style CSS nih. Yang belum silakan buat dulu style.css ya. Terus jangan lupa di atas sininya ya, di atas sininya kan ada ini nih, ada bagian namanya ring grill style href style CSS tuh di sininya ya. Nih. Tuh ya. Ada style CSS. Ada semua kan pasti kan? Nah, kalau ada semua ya udah. Di sini bagian style.css ya. Bagian style CSS nih, misalkan kita mau apa? Ini nih, di bagian sini nih, di bagian yang jumbotronnya, misalkan kita mau nambahin si gambarnya ya. Kita ingin menambahkan gambar. Nah, kita mau pakai gambar apa? Saya mau pakai gambar yang sebelumnya aja deh. Saya sebelumnya tuh, nah ini ada gambar kabel.jpg ya. Saya akan menggunakan gambar ini ya. Teman-teman yang gak ada gambar silakan pakai apa namanya gambar diisi gambar bebas lah. Nah, caranya gimana? Pertama, ada yang tahu kalau misalkan mau ngasih CSS kita harus menggunakan tanda apa dulu? Hah? Titik. Oke, sip, bagus. Wisnu. Kasih titik ya untuk apa namanya nandain selektornya. Ya, setelah tanda titik. Nah, ini kan kita kan mau mengubah bagian yang ini ya, bagian jumbotron. Kita lihat kelas paling atas yang pertama itu apa? Jumbo. Jumbotron. Nah, di sini titik terus jumbotron ya, titik jumbotron. Nah, nanti kalau di VS Code itu akan ngedeteksi elemen kelas jumbotron ya, gitu. Setelah itu kurung awal, kurung tutup kayak gini, di enter. Nah, cara menambahkan gambar itu menggunakan sintak CSS background image ya, background strip image. Gini nih, supaya gampang ya. Kan kalau kita nulis background kan ada BACK gitu kan. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Ya kan? Nah, supaya gampang, langsung aja diarahin tanda panah nih, tanda apa namanya? Tanda arrow ini yang ada di keyboard ke bawah gini kan, background image tab. Nah, langsung muncul apa namanya kayak titik koma gitu. Terus apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita tambahkan URL. Nah, URL dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini itu path isi dari gambarnya di mana ya. Karena saya gambarnya itu ada di dalam folder img ya. Ya udah, kita kasih img slash kabel.jpg yang saya ini ya. Background image URL img slash kabel.jpg gitu ya, kabel.jpg. Nah, kalau nggak di dalam image ya udah nanti di luarnya aja kayak gitu. Nah, coba kita cek, kita refresh. Wow, udah tuh. Wih. Gambar ini. Oh, gambarnya yang repeat ya. Nah, ini kan gambarnya kan masih ya belum ini ya, belum jelas ya. Ininya tuh. Nah, terus kita tambahin lagi ya. Kita tambahin background ini ya, background size. Nih, background size-nya kita kasih cover. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, udah aman kan? Kalau background size-nya cover. Kenapa cover? Karena kalau cover itu nanti nyesuaiin sama kelas yang ada di dalam jumbotronnya. Nah, buik. Kenapa kamu buik? Karena kamu gambar resolusi kan dalam gambar yang resolusinya rendah. Downloadnya kalau ini di klik download jangan klik kanan. Saya pas kalau yang dari ini kayak biasanya rendah. Ini
Klik aja bisa pas ya. Iya. Ya itu mah hitungnya beda. Bolak-balik banget sih. Ini kasih spasi. Jadi sebenarnya kita harus pakai spasi dulu. Iya, spasi. Bisa dulu juga. Oke. Kalau udah, nah kalau udah, tadi kan ini si gambarnya kan masih kecil ya segini ya. Nah, coba kita kita tinggikan dengan sintak hey ya seperti yang sebelumnya. Hey, misalkan kita kasih 700 px. Hey-nya 700 px. Set. Wah. Mantap nih, seginilah pas lah. Atau 800 px. Coba set. Wah, kegedean. Kayaknya 700 cukup. Ya. 700 itu cukup kayaknya. Set. Kalau di layar saya, teman-teman kan layarnya kan 1080 nih. Kalau saya kan 1600 kali 900. Cari gambarnya masih cari yang landscape. Gambarnya yang landscape. Nah ini nih, burung kan benar ini kan sama kan saya kayak temanya burungnya burung training burung legend. Ya bagusnya sih 1080 1920 kali 1080 ya biar bagus. Gambar komputer ini aja tag wallpaper FAD gitu TECH komputer Full HD. Kalau ini relatif saya tapi kan saya ya di botol hilang punyanya Lah kan ada yang dikopas kan di bagian sebelah saya kan dulu ya dikopas sini ya salah bisa dari sebelah kontrol saya kontrol V kontrol ini sih. ini udah kayak beli lagi sih iya betul ya push ya kamu bilang enggak tuh ya udah di copy lagi ininya Ini sih ininya ya, apa frame-nya aja bukan gambarnya ya. apa Ini headnya dia headnya ini bukan si ini nih. Jadi si gambarnya tuh bisa shirk. Jadi menyesuaikan si ukuran ini Gun. Ini kan sebenarnya gambar fullnya tuh segini ya kalau nggak salah. Nah iya
kalau misalnya ada dia bisa ngebuat si gambarnya nyesuaiin sama si frame-nya ini nih. Oke, berarti kan bikin ini dong, bikin CSS lagi ya? CSS frame baru. gimana? Soalnya kalau saya nyoba sih kayak gini sih, dibikin kayak gini kalau sama saya tuh tadi tuh. Oh ada ininya ya? Ada ukurannya ya? Iya, udah saya fotoin biar gak lupa. Tadi sih. Baik, text link, center, margin top. Soalnya kalau nyesuain tuh mas kalau misalkan nyesuain nanti gambarnya malah gepeng mas. Iya gambarnya. Gepeng nantinya, nggak nyesuai sama resolusi realnya. Iya. Berarti kan Jabotron. Kalau background size-nya di relatif gimana? Tuh malah nge-repeat nantinya mas. Jadi segini nambah lagi. Ukuran aslinya segini ya? Ukuran aslinya segini si gambarnya itu ya? Enggak, ini ukuran gambarnya kan ini. Mana sih? PTM IMG tuh 1280 853 udah full. Berarti harus nambahinnya di sini mas, harus nambahin gambarnya dalam sini, cuman nantinya nggak masuk ke kelas bootstrapnya. Nambahin sendiri ya? Iya, manual sama aja manual. Inilah dia sambil punya handphone di mana media tambah HP.
Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kan teks lainnya kan ada di sebelah kiri ya. Nah, ini akan kita ubah ke misalkan bagian tengah gitu. Nah, caranya kita kasih teks align ya. Teks align-nya kita kasih center gini. Nah, kita lihat di sini. Set. Nah, dia akan ke tengah ya. Ya, ke tengah kan? Teks align ya. Teks align. Ini bagian CSS ya. Teks align. Nah, terus kita mau kasih rada ke bawah nih si bagian tulisan ininya ya. Ini kan di atas nih mentok banget kan. Nah, gimana caranya supaya tulisannya itu ke tengah gitu. Nah, kita bisa pakein margin ya. Margin top ya. Margin, teman-teman tahu margin kan? Kan suka ada tuh di Microsoft Word. Jadi batas ya. Margin top, kalau top itu atas, batas atas. Nah, batas atasnya kita kasih minus 50 misalkan px. Kenapa minus? Kenapa kok minus? Ya karena kalau minus itu minus. Salah. Enggak minus. Jangan minus 50 px misalkan marginnya. Nah, gini. Dia kan akan rada ke tengah tuh. Nah, terus kalau misalkan mau rada ke bawah lagi ya tinggal ditambahin lagi aja nilainya. Misalkan 100 px gitu. Ya. Nah, set. Salah. Oh, ini kan yang masih masih jumbotron ya. Margin top. Oh iya, ini margin ininya ya. Margin si bagian jumbotronnya. Jadi supaya bisa di di scroll. Sorry. Ini berarti benar ya minus ya. Kita kasih minus aja deh. Minus 50 pxl, jangan 550 px misalkan. Nah, bukan tulisannya hilang ya. Oh iya nggak apa-apa. Bisa. Oh, harus dikasih kelas dulu. Sorry, saya lupa. Astaga. Ini tuh margin topnya bukan di sini. Coba Ctrl S dulu. Sorry. Nah, ini kan di sini ya. Saya baru ngeh. Nah, kan di sini nih di bagian ini nih H1 ya, ada bagian H1 kan di sini kan? Ya. H1 nih. Nah, bagian H1-nya ini ditambahin di sini nih di bagian H1. Berarti kan kita kasih di sini di bawahnya ya. Berarti dot jumbotron dikasih dot display strip 4 ya, baru kurung awal kurung tutup. Misalkan gini, ini kan warnanya kan saya hitam ya, kan nggak nyaru sama backgroundnya. Mau saya kasih warna putih, kasih color di sininya, color white. Nah, itu. Terus baru tadi margin ya, margin top 150 px coba. Nah, gini. Maksud saya gini tadi gitu. Kelasnya lupa.
dot jumbotron dot display 4 kasih spasi, jangan disatuin. Menjaga macam-macam soal komputer, tapi backgroundnya dibuka. Oke, lanjut. Ya, nah, tadi kan udah bagian displaynya nih, ya kan? Nah, sekarang bagian yang jumbotron, misalkan yang P, ya, yang P tuh, yang tag P-nya, kasih misalkan colornya apa? White, colornya white. Terus misalkan font size-nya, nah, font size-nya misalkan jadi 20 px, gitu. Ini juga bisa diubah. Set, nah, berubah kan? Tuh. Oke. Bisa semua? Kamu mah CSS belum ada. Kan masih dikerja tuh dulu. Di sini bikinnya tuh nih. New file, style, STY, LS, CSS. Ini juga kan sebelumnya di ada gambar nggak di sininya? Wah, nggak boleh nih kalau kayak gini. Ada watermark itu harus bayar tuh. Oh, jadi orang itu gambar aja. Sama ini ada dulu. Nggak tahu. Kamu nyari gambar ini kok nggak? Ini gambarnya landscape, kurang bagus. Kita nyarinya landscape. Jangan lihat bagian ke bawahnya gitu. Iya. Lu tadi keburu Pak. Oh iya. Kira-kira berapa bulan? Tidak ada di MK dan PBB di sini. Atau di foto aja. Foto-foto sih. Ini dari sini aja nih fotonya. Tuh. Di sini mah besar-besar ya. Kecilin sama saya, ini kecil tuh. Nah, nanti yang ini URL-nya nih namanya mk.jpg. Kamu kan tadi kan mk.jpg kan, Mekah gitu. Oke. Nah, kalau saya kan ini kabel.jpg, jangan disamain. Ya. MK. Ya kan, betul. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ini ya, lanjut lagi ya. Nah, kita kasih dot jumbotron lagi di sini. Misalkan kita kan mengedit bagian garis. Ya. Bagian garis kan di situ kan ada garis ya, HR ya nih. Ada HR kelas kan? Ya. Ada HR kelas. Nah, dot jumbotron misalkan dot jumbotron HR. Ya. Nah, kasih kurung berawal, kurung tutup. Misalkan kita kasih border ya. Kalau yang namanya garis itu kan pasti ada namanya border, ya kan? Border kayak color, misalkan kita kasih warnanya itu yellow green. Terus ada lagi width-nya
widthnya misalkan kita kasih berapa ini, misalkan segini ya. Berarti kalau segini tuh berapa 50% atau berapa persen lah. Berarti di 80, misalkan 80 px. Selanjutnya ada namanya border width. Ya. Mana border width? Nah, border width-nya itu misalkan 5 px. Px itu pixel ya. Nah, kayak gini. Tuh, jadi. Nah, nanti hasilnya kayak gimana? Coba kita refresh. Nah, ada garisnya kecil di sini tuh. Bisa dilihat ya. Udah? Ya. Ya. Coba. Udah belum? Oke, kalau udah ya, kalau udah yang HR. Nah, di sini kan ada namanya button. Kelas BTN primary BTN gitu. Nah, bisa kita ubah custom melalui CSS ya, dengan kita masukin kelas jumbotron lagi spasi bt spasi dot btn ya, kurung perawal kurung tutup. Nah, misalkan kita kasih background colornya itu red ini ya, biasanya kan kalau tombol kan warna merah gitu. Nah, terus misalkan bordernya kita kasih non atau gak usah dikasih border, intinya ada misalkan margin top 25 px gini. Nah, coba kita refresh. Nah, nice kan, tombolnya warna merah gitu. Nah, nanti kayak gini, set ya, selesai. Ada sifat di situ. Iya. Coba kesini nih, yang ini
Siapa yang jadi Tuhan? Kunci ini ada di meja ini, masih meja khusus itu ini kunci yang ini tuh baru dibawa kuncinya terus ini tiga kunci ini semua kunci ini semua. Oh, bukan yang ruangan. Bukan. Oh, berarti tambahin aja. Iya, tambahin. Cobain aja. Itu speaker ya? Speaker. Iya. Speaker gitu. Di komen ya, komennya. Oh gitu cara. Begini cara. Terus kita WA. Stop. Mana? Gambarnya bukan apa? Iya. Ini kan? Sekarang kita lagi main komputer. Udah. Bagian BTN nih, udah belum? Tuh. Terakhir nih bagian BTN. Gimana? Udah belum? Udah?
Dari sini sendiri jadi melindungi transportasi atau gantinya mulai dari ada sisi pasien ada ibu saya nama lagi apa itu kita harus Oke, berarti udah bisa semua ya. Sebenarnya sih pengennya tuh ini ya apa namanya lanjut ke materi berikutnya, cuman karena sudah siang ya. Teman-teman ada kelas lagi kan? Ya, Pak Fahmi. Hah? Ya udah berarti kan tinggal pulang. Oh iya, absensi akad ya.